anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya anak-anak, karena minggu yang lalu belajar matematika kita hanya terbatas, di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Jadi, kita akan membahas beberapa soal yang nantinya akan menambahkan pemahaman kamu tentang penjumlahan pecahan. Oke, ikuti video ini ya. Nah, di sini sudah ada soal sampai 5. Ini mengenai pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, kita bahas ya. Untuk soal yang pertama, 1/8 ditambah 3/4. Nah, anak-anak, untuk pecahan biasa seperti ini, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan. Bagaimana menyamakannya? Dengan mencari kelipatan terkecil. Nah, di sini karena sudah ada 8, oke, coba kita cari ya. Ini 8, selanjutnya 16, 20, begitu seterusnya. Kemudian ada 4, lalu 8. Nah, sampai di sini sudah langsung ada ya kelipatan yang paling kecil, yaitu 8. Jadi kita lihat angka yang merupakan kelipatan 8 dan juga kelipatan 4. Di sini sudah 8. Jadi langsung kita buat penyebutnya 8. Baru dijumlahkan, sini juga 8. Lalu kita lihat 8 ini, hasil yang di sini ternyata sama dengan ini. Berarti ini 8 dikali 1. Berarti yang di atas jadinya 1 dikali 1. Maka di sini tetap 1. Sedangkan yang 8 ini, nah 8 ini 4 kali berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 kan 8. Maka di sini harus dikali 2. Berarti di sini 6. Sehingga hasil dari 1/8 ditambah 3/4 adalah 1 ditambah 6, 7/8. Nah, begini cara menyelesaikannya ya anak-anak. Harus kita samakan penyebutnya. Oke, soal selanjutnya caranya masih sama, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Oke, 5, 10, selanjutnya 15. Oke, udah stop sampai sini saja. Kemudian 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, udah ketemu ya kelipatannya itu ya 10. Oke, langsung kita buat 10. Ini 10. Oke. Kita lihat 10 yang di sini adalah 5 dikali 5 kali berapa 10? 5 kali 2. Berarti kalau yang di bawah dikali 2, yang di atas dikali 2. Berarti 3 dikali 2, 6. Nah, di sini 10 juga. 10 itu 2 kali berapa? 2 dikali 5. Berarti di sini 1 dikali 5. Berarti di sini 5. Maka hasilnya adalah berapa 6 ditambah 5? 11/10. Nah ya, paham sampai sini anak-anak? Lanjutkan ya, soal nomor 2. Ini ada penyebutnya 6 dan 4. Oke, kita cari kelipatannya. 6, di sini 4, sini 12, lalu 18, kemudian 24.
dan seterusnya. Lalu ini 4, setelah 4, 8, setelah 8, 12. Ops, ternyata sudah ada. Kelipatannya yang paling terkecil adalah 12. Maka di sini kita ganti penyebutnya menjadi 12. Lalu kita lihat 12 ini 6 dikali berapa? Ternyata 6 dikali 2. Maka ini harus dikali 2. Maka di sini 1 dikali 2, 2. Di sini 12. Ternyata 4 dikali berapa 12? 4 dikali 3. Maka di sini dikali 3. Hasilnya 3. Sama dengan, tinggal jumlahkan 2 ditambah 3, 5 per 12. Kalau penyebutnya nggak usah dijumlahkan, tapi tetap. Ini hasilnya. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini pecahan campuran. Kalau dia pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Yang ini dikalikan, kemudian ke sini dijumlahkan. 7 dikali 1, 7. Ditambah 5, 12. Berarti 12 per 7. Lalu, yang ini kita kalikan. 5 dikali 2 ditambah 2. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 2, 12. 12 per 5. Sini tadi penjumlahan. Baru kita cari kelipatannya. Oke, 7 dan 5 kita cari kelipatannya. 7, 14, kemudian 21, 28, 35, kemudian 42, dan seterusnya. Kemudian yang 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ternyata sudah ada ya 35. Ini. Jadi intinya ingat saja antara perkalian penyebutnya ini yang mana dia hasilnya sama. Oke, sama dengan kita buat di sini 35 jumlahkan dengan di sini juga 35. Baru ingat kita 35 ini 7 kali berapa? Ternyata 7 dikali 5. Jadi harus hafal perkalian ya anak-anak. Kemudian kalau ini 7 dikali 5, berarti yang di bawah di atas ini juga harus dikali 5. 12 kali 5 berapa? Kita kalikan ya. Kali 5, ini pasti 60. 5 dikali 2, 10, naik 1, 5 dikali 1, 5 tambah 1, 6. Ya, 60 ya. Sekarang baru yang ini. Ini 5 dikali 7 ya. 35 itu 5 kali 7. Kemudian harus dikali 7. Tarik dulu di sini. 12 kali 7. Baru kita kalikan. 7 dikali 2, 14. 1, 7 dikali 1, 7 ditambah 1, 8. Berarti 84. Baru jumlahkan. 60 ditambah 84 berapa? Bisa kita buat dengan penjumlahan ke bawah. Atau kalau kamu sudah paham, langsung saja bisa. Ini 4
6 ditambah 8, 14. Berarti 144 dibagi per 35. Nah, ini kan masih pecahan biasa. Sekarang coba kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya masih sama, 144 kita bagi 35. 35 kali berapa mendekati ini. Nah, kalau misalnya 35 dikali 4. Kira-kira berapa ya 35 dikali 4? Oke, 4 dikali 5, 20. 2. 4 dikali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Ternyata mendekati, yaitu 140. Berarti ini dikali 4. Ini 140. Sisanya adalah 4. Maka kalau kita buat pecahan biasa, ini hasilnya adalah 4 per 35. Ini hasilnya ya. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada soal. Ini adalah pecahan campuran. Nah, kalau tadi kita bisa mengubahnya ke pecahan biasa. Namun sekarang ada juga cara yang lain, yaitu yang pertama, dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan dulu. Yang ini. Oke. Kita jumlahkan 3 tambah 2 berapa? 5 kan? Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan ini, pecahan biasanya, yaitu 3 per 10 ditambah 3 per 8. Nah, yang kita jumlahkan itu yang ini saja dulu. Yang kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK 10 dengan 8. Nah, kita cari KPK-nya. Ini 10, kemudian 20, 30, dan 40. Oke, bisa dilanjutkan. Tapi 40 kayaknya sudah ada ya. Kemudian 8, 16, 24, kemudian 32, lalu sampai ke 40. Ternyata sudah ketemu ya. Ini adalah KPK-nya. Maka kita lanjutkan di sini. 5 ditambah, kita buat jadi per 40. Ditambah per 40. Nah, kita cari 10 kali berapa 40. Ternyata 10 kali 4. Kemudian yang di atas kita kalikan 4. 3 dikali 4, 2, 12. Nah, ini 8 kali berapa 40. Ternyata 8 kali 5. Berarti yang di atas juga harus dikali 5. 3 dikali 5, 15. Kemudian kita lanjutkan 5 ditambah. Oke. Sekarang yang ini kita jumlahkan. 12 ditambah 15 ternyata berapa? 27. 27 per 40. Nah, ini bisa juga kita buat 5, 27 per 40. Paham ya sampai sini anak-anak? Nah, kalau kamu ingin membuktikan ini benar atau tidak, kamu bisa mengubah yang ini ke pecahan, apa tadi? Pecahan biasa. Kemudian kita cari penyebutnya yang sama. Coba kita coba ya.
Apakah hasilnya sama? Di sini saja. Pertama, kita kalikan dulu 10 kali 3. 30 ditambah 3, 33 ya. 33 per 10. Kita tambah 8 dikali 2, 16. 16 tambah 3, 19 per 8. Sama cari penyebutnya, berarti penyebutnya ini ya. 40 tadi. 40 tambah ini 40. Nah, sama caranya. Kalau yang di bawah dikali berapa, yang di atas dikali berapa juga harus sama. Ini pasti dikali 4, maka yang ini harus dikali 4. Yang ini harus dikali, ini dikali berapa tadi? Kali 5. Berarti yang atas juga harus dikali 5. Nah, Ibu sudah cari untuk perkalian 33 dikali 4. Itu kita buat ke bawah bisa. Tapi Ibu udah cari ini sama dengan 132. Kemudian untuk 19 dikali 5 itu dapat 95. Nah, lalu kita jumlahkan pembilangnya. Pembilang ya. Yang ini. Jadi 132 ditambah 95. Jadinya 227. Kemudian per 2 ya. Per 40. Lalu kita cari pasti hasilnya ini nanti. Oke. Kalau nggak percaya kita bagikan aja ya. 227 dibagi 40. Mendekati 4 dikali berapa? Mendekati ke 22. 4 dikali 5. 40 dikali 5 itu adalah 200. Sisanya 27. Sama nggak sama yang di sini? Maka 5, 27 per 40. Sama ya. 27 per 40. Nah, jadi kamu lihat saja mana yang lebih mudah. Menggunakan cara ini langsung, yang ini, atau menggunakan ini. Silakan dipilih ya anak-anak, mana yang lebih mudah. Oke. Sekarang kita masuk menentukan hasil penjumlahan pecahan desimal. Ini pecahan desimal ya. Oke. Nah, pecahan biasa lebih mudah daripada pecahan campuran. Kemudian di antara kedua pecahan itu lebih mudah lagi pecahan desimal. Gimana caranya? Tinggal membuat penjumlahan ke bawah. Komanya harus sejajar. Jadi kalau pertama itu kan 2,3. Sedangkan di sini ini komanya yang untuk di 0,4. Sini 0,4. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 7. Kita turunkan ke sini ya. 3 ditambah 4. Ini 7. Lalu ini 2 ditambah 0. 2. Komanya di mana di sini? Berarti hasilnya adalah 2,7. Lebih mudah ya. Nah, ini lagi soal selanjutnya. Sama 7,2. Kita jumlahkan 3,2. Oke, jumlahkan saja langsung. Ini 4. 7 ditambah 3, 10. Berarti 10,4. Nah, yang selanjutnya, ini angkanya sudah lebih besar. Dia 4,56. Caranya tetap sama. Kita sejajarkan yang komanya. 2,84. Baru kita jumlahkan. Nah, ini yang sejajar kita jumlahkan. 6 ditambah 4, 10. Ditambah 1. Oke, ke sini dia.
Berarti ini jadi 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 8, 14. Kan 14, dia tidak boleh di sini. Tapi satunya di sini. Jumlahnya biasa. Kemudian 1 ditambah 4, 5. Ditambah 2, 7. Berarti 7,40 hasilnya. Nah, ini lagi. Ini sama saja. Jadi 15,235 tambah 4. Ingat ya tadi kita ajarkan komanya 4,065. Lalu kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. Satunya di sini. 1 tambah 3, 4. Ditambah 6, 10. Nah, satunya di sini. 1 ditambah 2, tambah 0, 3. Kemudian 5 ditambah 4, 9. Kemudian di sini turun 1. Jadi 19,3. Oke. Ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Jadi 19,3 aja. Nah, sekarang kita menentukan hasil penjumlahan dari berbagai pecahan. Artinya ada beberapa jenis pecahan di penjumlahan ini. Gitu. Bagaimana kita menentukan hasilnya. Nah, yang A ini ya, 75% ditambah 1/5 sama dengan, nah, kita caranya itu adalah kita harus mengubah ke salah satu pecahan di sini. Mau yang persen kah atau mau yang begini. Jadi kita buat yang ke mana maunya. Sekarang Ibu mau ke pecahan biasa. Nah, 75% itu sama artinya dengan 75/100. Kemudian kita jumlahkan dengan 1/5. Nah, supaya lebih mudah, yang ini bisakah kita perkecil lagi? Sama-sama kita bagi berapa? Kita sama-sama bagi 25 ya. Sama-sama dibagi 25. Jadi dikali dan dibagi sama saja ya. Kalau di atas dibagi 25, di bawah harus dibagi 25. Nah, 75 dibagi 25 itu 3. Kemudian kalau 100 dibagi 25 itu 4. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sama ini kita cari KPK dari penyebutnya. Jadi 4 dan 5. Kalau kita lihat sebenarnya perkalian berapa antara 4 dan 5 ini yang nanti hasilnya sama kelipatannya. Oke, ini 8, selanjutnya 12, 16, dan 20. Sepertinya sampai 20 sudah ya. Karena 5 bakalan ada menghasilkan perkalian hasilnya 25, 10, 15, 20. Benar kan? Nah, kemudian kita ambil yang 20. Berarti di sini per 20 ditambah ini per 20. 4 dikali berapa supaya 20? Ternyata 4 dikali 5. Berarti yang atas dia harus dikali 5. Berarti di sini 15. Sedangkan di sini ini dikali 4. Itu 5 dikali 4 itu 20. Berarti yang di atas juga harus dikali 4. Maka di sini 4. Jadi hasilnya adalah 19/20. Paham ya? Oke, selanjutnya, nah, ini ada pecahan biasa dengan desimal. Nah, sebenarnya ini bisa kita ubah ke desimal. Mungkin belum pernah Ibu ajarkan ya. Caranya sama sih. Ya, misal 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 ini kan nggak bisa. Berarti harus kita tambahkan di sini 0. Supaya di sini juga ada 0. Tapi di sini 0,
Kalau di atas ini 0, di sini nolnya bertambah. Jadi 5 kali berapa hasilnya 30. Makanya kamu harus hafal perkalian supaya bisa menyelesaikan pecahan ini. Nah, ternyata 5 dikali 6. 5 kali 6 itu 30. Di sini. Ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke pecahan desimal, jadi di sini 0,6 ditambah 0,35. Caranya seperti yang tadi, sejajarkan komanya, jadi 0,6 ini 0,35. Kita jumlahkan. Ini ibaratkan kosong, jadi 0 tambah 5, ini 5. Kemudian 6 tambah 3, 9. Jadi 0,95. Itulah hasil dari 3/5 ditambah 0,35. Kita buat ya. Kita ubah kemana nih? Ke pecahan desimal aja ya. Jadi kalau mengubah ke pecahan desimal, ini kan kita buat dulu. Ini kan 45% itu sama artinya dengan 45/100. Nah, 45/100 itu ini tinggal kita coret aja. Ini kan 2 nolnya. 2 nolnya, maka ini menjadi 0,45. Jadi 2 angka di belakang, di depan koma ini. Kalau misalnya 75/100 itu sama artinya dengan 0,75 gitu. Kalau misalnya 50/100 itu sama artinya dengan 0,50 atau 0,5 bisa. Artinya 2 dia ya. Nah, baru kita selesaikan jadi 0,45 ya. 0,45 kita jumlahkan dengan 0,875. Kita tinggal jumlahkan aja. Ini 5 turun. 5 ditambah 7 12, tambah sini 1. 5 ditambah 8 13, sini 1. Ini 1,325. Nah, ya, ini contoh-contoh soal yang nantinya akan sesuai dengan ujian kamu. Nah, Ibu berharap kamu belajar ya dari soal-soal ini. Semoga PH-nya berhasil ya anak-anak.